Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, dan selalu semangat. Pada kesempatan kali ini, jadwal matematika untuk kelas 10. Nah, jadi hari ini mari kita belajar matematika meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung, masih dalam nuansa yang sama. Kita hanya bisa bertemu secara online. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir, sehingga kita bisa secepatnya bertemu secara langsung, kita bisa belajar seperti biasa di sekolah. Ya, kembali lagi, jadwal hari ini adalah pelajaran matematika. Matematika, ya kita biasakan kita ubah dulu mindset kita, pemikiran kita bahwa matematika itu mudah, matematika itu menyenangkan. Jadi terapkan dalam pemikiran kalian, matematika itu bukan sesuatu yang menakutkan. Biasanya suka identik dengan kalau dengar kata matematika pasti kalimat pertamanya itu aduh, atau dan lain sebagainya yang konotasinya itu kurang semangat. Nah, marilah kita sama-sama cintai matematika. Kenapa Ibu lebih suka matematika? Karena menurut Ibu matematika itu adalah ilmu yang pasti. Jadi jawabannya itu adalah pasti, dan matematika itu mengajarkan bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Matematika itu tidak serumit kehidupan. Jadi dalam matematika itu selalu ada solusinya. Jadi marilah kita sama-sama mencintai matematika. Ya, pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama kalian di kelas 10, yaitu bab tentang pangkat, akar, dan logaritma. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu Uis Rosana Dewi, Ibu guru matematika untuk kalian di sini. Semoga kalian bisa menerima Ibu, kalian bisa memahami apa yang diajarkan oleh Ibu, sehingga kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Ya, kembali lagi ke pokok bahasanya, pangkat, akar, dan logaritma. Sebenarnya untuk pangkat itu bukan hal yang baru untuk kalian. Di SMP juga kalian sudah belajar pangkat. Bahkan di SD pun sudah ada belajar tentang pangkat. Jadi pangkat itu sebenarnya adalah perkalian berulang. Nah, perkalian. Ibu yakin di sini kalian sudah kelas 10, yakinlah semuanya untuk perkalian pasti sudah hafal ya. Tidak ada yang tidak mungkin tidak ada yang tidak hafal perkalian. Pasti semuanya sudah hafal perkalian, dan itu adalah kunci utamanya. Jadi perkalian itu pokoknya. Kalau perkalian sudah hafal, ya insya Allah ngerjakan soalnya pun juga pasti akan mudah. Nah, kita lihat dalam bab ini, apa yang akan kita pelajari di bab ini? Yang pertama ada pangkat bulat, maksudnya itu pangkat yang bilangannya bulat. Yang kedua ada bentuk akar. Yang ketiga merasionalkan penyebut. Kemudian ada pangkat pecahan dan logaritma. Ya, kita lihat yang pertama, pangkat bulat. Jadi pangkatnya itu adalah bilangan bulat. Yang pertama ada pangkat bulat positif. Yang kedua ada pangkat 0. Terus ada pangkat bulat negatif.
dan sifat-sifat pada pangkat. Ya, pangkat bulat positif. Kita lihat. Jika A anggota bilangan real dan N anggota bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali. Ya, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa pangkat itu adalah perkalian berulang. Ya, sebanyak pangkatnya. Misalkan di sini A pangkat N, ya A kali A kali A sebanyak N. Nah, lihat contohnya. A pangkat N, bukan betul. Jadi A kali A kali A kali A sebanyak N. Nah, A pangkat N itu disebut bilangan berpangkat. A itu merupakan bilangan pokok dan N adalah pangkatnya atau eksponen. Nah, contohnya 2 pangkat 3, ya berarti 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 dikalikan 2 sebanyak 3 kali. Itu adalah pangkat. Yang kedua ada pangkat 0. Jika A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi berapapun angkanya, itu kan A anggota bilangan real. Berapapun angkanya, kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya akan 1. Contohnya 2 pangkat 0, 1. Y pangkat 0 dikali X pangkat 0. Sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi berapapun angkanya kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Misalkan 1000 pangkat 0 ya tetap hasilnya 1. Kemudian pangkat bulat negatif. Nah, jika A anggota bilangan real, A-nya tidak sama dengan 0 dan N anggota bilangan bulat positif berlaku. Nah, pangkatnya ini negatif. A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. A pangkat N-nya itu jadi positif, tapi jadi pecahan posisinya. Jadi 1 per A pangkat N. Nah, contohnya kita lihat. 2 pangkat negatif 3 hasilnya itu berarti jadi 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2 berarti 8. Jadi isinya 1 per 8. Nah, yang B. Negatif 1 per 2 dipangkatkan 5. Berarti 1 per 1. Negatif 1 per 2 dipangkatkan 5. Ya, negatif 1 per 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Jadi isinya 1 per 1, negatif 1 per 32. Nah, kalau ada pecahan di bawah itu sama dengan dibalikan. Jadi kali tapi posisinya dibalik. Jadi negatif 32 per 1. Maka hasilnya negatif 32. Nah, ada sifat-sifat pada pangkat bulat. Jika A, B anggota bilangan real dan P, Q anggota bilangan bulat, berlaku sifat berikut. Nah, kita lihat ini adalah sifat-sifatnya. Jadi kalau menemukan soal yang seperti sifat-sifat di bawah ini, sifat-sifat seperti ini kalian tinggal ikuti saja. Pilih yang mana. Dengan syarat lihat bilangan pokoknya itu harus sama. Kalau A pangkat P kali A pangkat Q, nah itu berarti bisa jadi A pangkat P tambah Q, pangkatnya itu ditambahkan. Tapi harus sama bilangannya. Misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, ini bisa menggunakan sifat yang A. Jadi 2 pangkat 3 tambah 4, jadi 2 pangkat 7 dan lain-lain. Ini bisa kalian pelajari sifat-sifatnya. Nah, kemudian ini ada contoh soal yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian kerjakan di buku tugas, kemudian pada saat evaluasi nanti kalian kumpulkan. Jadi kerjakan di buku tugas. Nah, ini boleh kalian
screen dulu slide yang ini, nanti ditulis di buku tugas, atau nanti Ibu kasih filenya dalam bentuk PDF untuk tugasnya. Nah, yang berikutnya ada bentuk akar. Nah, akar pangkat N suatu bilangan, ada bentuk akar, ada sifat-sifat bentuk akar, ada operasi hitung pada bentuk akar. Nah, yang pertama akar pangkat N suatu bilangan. Misalkan N bilangan bulat positif, A dan B bilangan real. Jika berlaku B pangkat N sama dengan A, maka B disebut akar pangkat N dari A. Sebenarnya ini masih ada hubungannya dengan pangkatnya. Jadi intinya perkaliannya itu yang harus kalian ingat. Lihat. B pangkat N sama dengan A. Ini jika dan hanya jika B itu sama dengan akar pangkat N dari A. Lihat contohnya. Akar pangkat 16, akar pangkat 4 dari 16 itu sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4. Itu sama dengan 2. Terus akar pangkat 3 dari negatif 8 itu sama dengan akar pangkat 3 dari negatif 2 dipangkatkan 3, maka hasilnya ini negatif 2. Jadi kalian ganti 16, ganti negatif 8-nya dengan berapa pangkat 4. Ini negatif 8, kalian cari negatif 8 itu berapa dipangkatkan 3. Hasilnya negatif 8. Nah, ada bentuk akar. Bentuk akar adalah akar-akar bilangan rasional yang hasilnya bukan bilangan rasional. Berarti hasilnya itu irasional. Lihat, ada akar 3, ada akar 5, ada akar 6. Nah, ini merupakan bentuk akar karena hasilnya itu irasional. Nah, tapi ada akar 4. Akar 4 itu bukan bentuk akar. Kenapa? Ada yang bisa jawab. Terus akar 9, terus akar 16. Itu bukan bentuk akar. Karena akar 4 itu hasilnya adalah bilangan rasional, bilangan bulat. Akar 4 itu isinya 2. Akar 9 hasilnya 3. Akar 16 hasilnya 4. Nah, itu bukan bentuk akar, itu adalah masih dalam bentuk bilangan bulat atau bilangan rasional. Jadi bentuk akar itu adalah yang isinya irasional, jadi desimal, tapi desimal juga banyak dan tidak beraturan. Yang selanjutnya ada sifat-sifat bentuk akar. Nah, ini adalah rumus-rumus dalam penyelesaian soal-soal bentuk akar. Jika kalian menemukan soal-soal bentuk akar, kalian tinggal pilih bisa menggunakan sifat yang mana yang bisa yang cocok dengan soal yang kalian temukan, ya. Bisa kalian pelajari ini rumus-rumusnya. Nah, operasi hitung pada bentuk akar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jadi, bentuk akar itu dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika bentuk akarnya sejenis. Lihat contohnya. Akar 2 ditambah 3 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Dari mana 4 akar 2? Itu kan di belakang. Di depan akar 2 itu tidak ada angkanya. Nah, kalau tidak ada angkanya, di sana otomatis ada angka 1. Jadi 1 tambah 3, 4. Akar 2-nya diajak lagi. Jadi 4 akar 2. Itu bisa dijumlahkan karena akarnya sama, akar 2 dan akar 2. Tapi lihat yang kedua. Akar 2 ditambah akar 3 itu tidak bisa dijumlahkan karena berbeda. Akar 2 tambah akar 3 ya tetap aja isinya akar 2 tambah akar 3. Tidak bisa dijumlahkan jadi akar 5. Itu akan tidak bisa, itu jawabannya salah. Jadi udah kalau berbeda
Kalau berbeda bentuknya, ya sudah selesai sampai situ, tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, yang kedua, perkalian bentuk akar. Bentuk akar itu bisa langsung dikalikan jika bentuk akarnya sama atau akar pangkatnya sama. Nah, jadi bisa dikalikan kalau bentuk akarnya sama atau senama. Akar 8 dikali akar 12. Nah, ini adalah akar pangkatnya sama. Lihat di sana tidak ada pangkatnya, berarti itu pangkat 1. Akar 8 tidak ada pangkatnya. Akar 12 tidak ada pangkatnya, berarti bisa langsung dikalikan. Nah, ini beda dengan tadi. Kalau tadi ditambah atau dikurang itu tidak bisa karena angkanya beda. Nah, kalau kali itu bisa. Jadi 8 kali 12, nah akar 96. Akar 96 itu bisa disederhanakan. Jadi 16 kali 6. Akar 16 itu kan 4. Akar 6 ya tetap aja tulis akar 6. Jadi isinya 4 akar 6. Nah, jika bentuk akar belum senama, pangkat akar disamakan terlebih dahulu lalu dikalikan. Nah, lihat contohnya. Akar 3 itu tidak ada pangkatnya, dikali akar pangkat 6 dari 125. Nah, yang akar 3 itu kan tidak ada pangkatnya, berarti kita ubah yang 125 harus jadi dibuat senama dengan akar 3. Maka yang 125-nya harus diubah. 125 itu kan 5 pangkat 3. Maka bisa menggunakan sifat yang tadi. Jadi akar 3 kali akar pangkat 6/3 dari 5 pangkat 3/3. Maka nanti hasilnya jadi akar 3 dikali akar 5. Nah, maka hasilnya akar 15. Nah, jadi kita harus bisa mengotak-atikkan angkanya. Ya tetap balik lagi di sini dibutuhkan perkalian yang harus kalian hafal. Nah, ini contoh soal yang kedua. Nanti kalian akan bertemu dengan beberapa contoh soal yang harus kalian kerjakan. Boleh kalian ngambil di screen di sini atau nanti Ibu bagikan di dalam bentuk file PDF. Nanti kerjakan di buku tugas. Nah, yang selanjutnya merasionalkan penyebut. Ada juga menyederhanakan bentuk akar A tambah B plus minus 2 akar dari. Ya, kita lihat yang merasionalkan penyebut. Pecahan dengan penyebut irasional dapat diubah menjadi pecahan dengan penyebut rasional. Caranya dengan mengalihkan pecahan dengan bentuk sekawan dari penyebut. Contohnya ini yang pertama, 4/7 sama dengan, nah kalian kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Penyebutnya itu kan akar 7, berarti kalikan dengan akar 7/7. Maka didapat hasilnya seperti ini, 4/7 akar 7. Yang ini kan akar 7 kali akar 7 itu hasilnya 7. Kalau dua bilangan akar dikalikan dan bilangannya sama, itu akan menghasilkan bilangan itu. Jadi akar 2 kali akar 2 nanti hasilnya 2. Kemudian bentuknya yang kedua, 12/akar 7 dikurangi 2. Sama, kalikan dengan sekawannya. Tapi lihat, tandanya jadi berubah. Kalau di sini akar 7 dikurang 2, maka nanti kalikannya itu dengan akar 7 tambah 2/akar 7 tambah 2. Nah, maka didapat hasilnya itu 3 kali akar 7 tambah 2. Nah, itu untuk merasionalkan penyebut.
Nah, sekarang menyederhanakan bentuk akar dari A tambah B plus minus 2 akar AB. Nah, caranya seperti ini. Kalau di sini tandanya tambah, maka nanti hasilnya itu jadi akar A tambah akar B. Tapi kalau di soalnya tandanya kurang, maka nanti hasilnya akan jadi akar A kurang akar B. Lihat contohnya, 7 tambah 2 akar 10. 7 itu kan 5 tambah 2. Jadi tambah 2 akar 10 itu kan 5 kali 2. Nah, sekarang sudah dapat bilangan A, B-nya. A-nya 5, B-nya 2, maka hasilnya 5 tambah 2. Begitupun soal yang kedua sama. Soal yang ketiga juga sama, nanti kalian kerjakan di buku tugas. Nah, kemudian ada pangkat pecahan. Juga ada sifat-sifat untuk pangkat pecahan. Untuk A anggota bilangan real dan N anggota bilangan bulat positif berlaku. Nah, jadi seperti ini. Kalau yang tadi, tadi masih ingat pangkat negatif. Kalau pangkat negatif itu jadi 1 per A pangkat N. Nah, kalau pangkat pecahan, A pangkat 1 per N itu nanti jadi bentuk akar. Jadi, sama akar pangkat N dari A. Nah, ini bentuknya. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, jadi saling berkaitan dan masih dalam pangkat, kemudian ke bentuk akar. Jadi hanya merubah angka-angkanya saja. Nah, ada sifat-sifat untuk operasi pangkat pecahan. Ya, ini sifat-sifatnya bisa kalian lihat untuk perkalian, untuk pembagian, untuk pangkat yang dipangkatkan lagi. Bisa kalian lihat ini nanti kalian kalau menyelesaikan soal tinggal pilih sesuai dengan yang mana, nanti ikuti saja cara penyelesaiannya. Ini juga contoh soal yang keempat, masih sama. Silakan kalian kerjakan di buku tugas dan nanti pada saat evaluasi dikumpulkan. Nah, ini adalah bagian yang terakhir adalah logaritma. Kita lihat pengertian logaritma, nilai logaritma, serta sifat-sifat logaritma. Ya, pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama kalian di kelas 10, yaitu bab tentang pangkat, akar, dan logaritma. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu Elis Rosana Dewi, Ibu guru matematika untuk kalian di sini. Semoga kalian bisa menerima Ibu, kalian bisa memahami apa yang diajarkan oleh Ibu, sehingga kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Ya, kembali lagi ke pokok bahasanya, pangkat, akar, dan logaritma. Sebenarnya untuk pangkat itu bukan hal yang baru untuk kalian. Di SMP juga kalian sudah belajar pangkat. Bahkan di SD pun sudah ada nilai logaritma. Nah, nilai logaritma selain menggunakan rumus, nilai logaritma itu bisa dicari dengan menggunakan tabel logaritma atau kalkulator. Nah, jadi ada tabel khusus yang di dalamnya memuat nilai-nilai logaritma. Nah, ada bagian-bagian dari nilai logaritma atau hasil dari logaritma. Kita misalkan log dari 12. Nah, kalau log dari 12 di sana kan tidak ada pangkatnya. Itu berarti basisnya pangkatnya 10 sebenarnya. Log 12 itu 1,07.
0,079. Kita ambil 3 desimal. Nah, bukan 0, maaf. Log 12 itu sama dengan 1,079. Nah, 1 di sini adalah bilangan bulat atau bagian bulat atau karakteristiknya. Karena di atas 10 itu biasanya diawali dengan bagian bulatnya itu 1, 1, sekian, 1, sekian kalau yang dicarinya di atas 10. Nah, 0,079 itu adalah bagian desimal yang disebut dengan mantisa. Nah, biasanya dalam tabel logaritma itu yang ditulisnya itu hanya mantisanya aja. Jadi kita tentukan, ini lognya berapa atau bagian bulatnya berapa ya. Kita tentukan angkanya itu kalau lebih dari 10 ya berarti 1. Kalau kurang dari 10 berarti 0. Nah, sama seperti akar, sama seperti pangkat, logaritma juga ada sifat-sifatnya. Nah, ini A log 1 sama dengan 0, karena A pangkat 0 ya sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, jadi nanti kalian bisa mengerjakan soal-soalnya, kalian pilih sifat mana yang sesuai. Nanti kalian sesuaikan dengan cara pengerjaannya dengan sifat-sifat logaritma ini. Nah, ini ada contoh soal kelima. Ya, sama. Kerjakan juga di buku tugasnya. Kalian bisa tulis soalnya dulu, kemudian kerjakan di buku tugas. Ya, itu untuk materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang pangkat, akar, dan logaritma. Jadi, silahkan kalian pelajari lagi. Dan jika ada yang belum dipahami, mari kita diskusikan. Boleh kalian diskusikan di grup yang sudah dibuat atau kalian boleh japri ke ibu via WA atau via grup yang sudah dibuat biar kita bisa diskusi bersama-sama. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tugas. Kalau tidak sempat di screen, nanti ibu akan kirimkan file tugasnya dalam bentuk PDF. Kalian kerjakan di buku tugas dan nanti pada saat evaluasi dikumpulkan. Ya, cukup sampai di sini materi untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan semoga kalian dapat menerima ilmu yang ibu berikan sehingga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.